Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Faisal Rahmi dari kelas 1C PIAUD. NIM saya 12421000055. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal UTS yang sudah dikasih. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jawaban saya, sejarah peradaban Islam adalah rangkaian peristiwa penting yang menggambarkan perjalanan umat Islam dari kemunculan agama Islam hingga perkembangan peradaban yang mempengaruhi dunia. Sejarah ini dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama berabad-abad. Beberapa contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, seperti kulit dan dedaunan. Hal ini dilakukan setelah banyak penghafal Al-Quran yang wafat dan dalam peperangan Yamamah. Yang kedua, terbentuknya Piagam Madinah. Pada masa Rasulullah, Piagam Madinah disusun menjadi dasar hukum pertama yang menegakkan prinsip keadilan, persamaan, dan toleransi antara berbagai kelompok agama di Madinah. Ini menjadi contoh awal negara Islam yang mengutamakan hukum dan persatuan. Soal yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan agama Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Jawabannya yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memiliki dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam, di antaranya awal kebangkitan, penyebaran Islam yang lebih luas, tumbuhnya rasa rela korban, terbentuknya persaudaraan baru, terwujudnya perjanjian untuk saling membantu. Yang pertama ada aspek politik. Hijrah mengubah dinamika politik Islam secara signifikan dengan beberapa dampak utama. Yang pertama, pembentukan negara Islam pertama. Kedua, Piagam Madinah. Yang ketiga, pemimpin yang berperang ganda. Selanjutnya ada aspek sosial. Hijrah juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial umat Islam. Yang pertama, terbentuknya persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, perdamaian antar suku. Yang ketiga, peningkatan peran sosial kaum muslimin. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Hijrah juga memberikan dampak besar terhadap pengaturan ekonomi umat Islam. Yang pertama, redistribusi kekayaan. Yang kedua, pembentukan pasar Islam. Yang ketiga, penerapan zakat. Selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di masa tersebut. Jawabannya, dinasti Umayyah berfokus pada perluasan wilayah dan penyatuan berbagai suku di bawah pemerintahan Islam. Meskipun itu, pengetahuan sudah mulai berkembang. Fokus utama pada masa ini lebih ke administrasi, militer, dan penyebaran Islam. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab mengalami masa keemasan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, perluasan wilayah, penerjemahan buku-buku asing, jaringan perdagangan yang luas. Yang terakhir, bahasa Arab sebagai pengikatnya. Yang kedua, faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, kegiatan menyusun buku ilmiah. Yang ketiga, menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Selanjutnya, nomor 4, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam beserta ilmu yang mereka kembangkan. Jawabannya, zaman keemasan Islam adalah periode kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Pada masa ini, banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu. Di antaranya, yang pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu ahli matematika yang menemukan aljabar.
Yang kedua, Ibnu Qurra atau Sabit bin Qurrah, ahli astronomi dan matematika. Yang ketiga, Al-Batani, ahli astronomi yang menemukan penentuan tahun. Yang keempat, Ibn Al-Farabi, ahli filsafat. Nomor 5, Ibn Al-Haytham, fisikawan yang menemukan optik. Yang keenam, Jabir Ibn Hayyan, ahli kimia modern yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Yang kelima, nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya, kebijakan toleransi agama yang diterapkan pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik secara sosial, politik, maupun budaya. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat multiagama. Contoh konkretnya, yang pertama, keberadaan komunitas Kristen dan Yahudi. Yang kedua, pusat-pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi dan sosial. Dampak bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk dialog intelektual dan pertukaran budaya. Kebijakan ini memungkinkan adanya interaksi yang kaya antara peradaban Islam dan peradaban lainnya, sehingga mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.